Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan materi yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Sebelumnya, perlu diketahui kembali capaian pembelajarannya. Di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Mereka dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real dan memberikan bilangan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, proporsi masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, memahami konsep perbandingan berbalik nilai. Yang kedua, menentukan nilai perbandingan berbalik nilai. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Langsung saja kita ke materi mengenai perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Merupakan suatu bentuk perbandingan yang apabila salah satu besaran yang diperbandingkan nilainya bertambah, maka besaran lainnya memiliki nilai yang semakin kecil. Jadi kebalikannya ya, bukan besarannya bertambah nanti nilai yang lain ikut bertambah, bukan seperti itu. Berbalik nilai berarti berlawanan. Jika besaran yang satu nilainya bertambah, besaran yang lain malah nilainya semakin kecil. Suatu perbandingan dikatakan perbandingan berbalik nilai jika dua perbandingan tersebut selalu tetap bersifat konstan ya, walaupun perbandingannya dibalik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah satuan dari besaran tersebut. Nah, untuk contohnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari ini, yang pertama itu perbandingan jarak tempuh dan waktu tempuh jika menempuh jarak yang sama. Yang kedua, banyak ternak dan waktu untuk menghabiskan pakan ternak jika disediakan pakan ternak dengan jumlah yang sama. Yang ketiga, banyak karyawan dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, banyak siswa dengan banyak permen yang diperoleh dari hasil pembagian. Nah, langsung saja untuk perbandingan berbalik nilai itu dirumuskan A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Seperti ini ya, perlu diperhatikan, namun yang perlu diingat itu yang ini kuncinya, A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Ini utamanya yang perlu diingat-ingat. Untuk ini nanti bisa menyesuaikan. Nah, untuk soalnya agar kalian lebih paham, yang pertama itu sebuah kereta api berjalan selama 7 jam dengan kecepatan rata-ratanya 65 km per jam. Jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 5 jam, tentukan kecepatan rata-ratanya. Nah, jaraknya di sini sama ya. Penyelesaiannya 7 jam itu 65 km per jam kereta api yang pertama. Kemudian kereta api yang kedua waktunya 5 jam. Jadi kecepatan rata-ratanya berapa untuk menempuh jarak yang sama tersebut? Maka dapat dituliskan seperti ini, 7 jam per 5 jam sama dengan X per 65 km per jam. Jadi X sama dengan 65 km per jam dikali 7 jam, perkalian silang ya, dibagi dengan 5. Jadi X-nya itu 91 km per jam. Nah, jadi jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 5 jam, maka kecepatan rata-ratanya itu harus 91 km per jam. Untuk contoh yang kedua, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 35 orang dalam waktu 90 hari. Jika banyaknya pekerja ditambah 7 orang,
Tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Penyelesaiannya 35 orang itu dalam waktu 90 hari. Kemudian karena ditambah pekerja 7 orang, maka jumlahnya pekerja menjadi 42 orang. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan berapa? Maka dapat dituliskan 35 orang per 42 orang sama dengan X per 90 hari. X sama dengan 35 orang kali 90 hari per 42 orang. X sama dengan 75 hari. Jadi karena ditambah pekerjanya, maka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu semakin cepat karena ada pekerja tambahan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.